Halo semua, selamat datang di channel ini, Halo SN. Pada video kali ini kita sama-sama membahas hasil rapat atau hasil sosialisasi pertemuan antara Kemenpan RB dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, baru-baru ini Kemenpan RB melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Untuk itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Dan bagi rekan-rekan, silakan diikuti sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu itu merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi terdapat perbedaan ya, dan ada penekanan sedikit di sini terkait dengan upahnya. Upah P3K paruh waktu itu berbeda antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Sepenuhnya bergantung dari kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah. P3K paruh waktu sendiri menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan di dalam belanja pegawai, namun harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Nah, Abah Subagja selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan di dalam sosialisasi pengangkatan P3K paruh waktu ini, beliau menyampaikan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Abah juga menegaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Abah menyebutkan bahwa P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata di dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CSN tahun 2024 baik P3K maupun CPNS namun tidak lulus atau tidak berhasil mendapatkan formasi. Non-ASN yang tidak terdata di dalam database BKN juga mendapatkan kesempatan asalkan mereka ini yang tidak terdata di database telah mengikuti seleksi P3K, itu mereka dapat dipertimbangkan untuk diusulkan dan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini kabar yang menarik bagi rekan-rekan yang tidak terdata di database BKN tetapi mengikuti seleksi tahapan P3K, rekan-rekan masih bisa dipertimbangkan untuk diusul dan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam sosialisasi itu terdapat materi-materi atau topik-topik penting yang disampaikan, di mana disampaikan dalam sosialisasi bahwa terdapat beberapa jabatan P3K paruh waktu yang dapat diusulkan di dalam mendapatkan formasi P3K paruh waktu. Yang pertama adalah jabatan guru ya. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian terkait dengan tenaga guru, apakah juga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ternyata Kemenpan RB memberikan ruang tenaga guru untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Selain tenaga guru juga ada tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, honorer teknis. Untuk honorer teknis itu terdapat beberapa jabatan yang bisa diusulkan. Yang pertama adalah pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Kemudian rekan-rekan sekalian, pengangkatan P3K paruh waktu itu dikhususkan dan dilaksanakan bagi honorer yang telah terdata tapi tidak lulus dan tidak mendapat mengisi lowongan formasi. Jadi honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K 2024
itu sepenuhnya wajib diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya bagaimana dengan pengisian formasi? Disampaikan bahwa untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K itu nanti akan diprioritaskan secara berurutan. Tentu diprioritaskan secara berurutan ini maksudnya adalah bisa saja nantinya pemerintah daerah atau BKN akan memprioritaskan terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang memiliki nilai SKD yang lebih tinggi untuk mengisi formasi P3K sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian rekan-rekan sekalian, pengusulan atau pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini juga mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu disampaikan nantinya oleh BKD masing-masing daerah melalui layanan elektronik BKN sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi memang sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan keuangan masing-masing daerah. Setiap daerah berwenang dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan apakah mengusulkan seluruhnya, termasuk juga bagi rekan-rekan yang tidak terdata di database BKN, sepenuhnya itu nanti akan diberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, apakah juga bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun pastinya BKN atau Kemenpan-RB sudah menegaskan bahwa mereka yang tidak terdata akan tetapi mengikuti seleksi P3K juga bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, pengangkatan P3K paruh waktu sendiri hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi sekali lagi pengangkatan paruh waktu ini hanya dilakukan ya melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Itu berarti ke depan bisa saja P3K paruh waktu ini sudah tidak ada lagi ya. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi pengangkatan P3K paruh waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi kemungkinan ke depan sudah tidak ada lagi pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Aba juga menguraikan bahwa P3K paruh waktu ini diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dan dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi pemerintah daerah. Pejabat pembina kepegawaian ini maksudnya adalah bupati dan wali kota dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K akan diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan telah menerbitkan beberapa regulasi, yakni Kemenpan-RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 dan Kemenpan-RB tahun 2025 nomor 15 tahun 16. Nah, demikian rekan-rekan sekalian terkait hasil sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu baru-baru ini dilakukan oleh Kemenpan-RB dan pemerintah daerah. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.